Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan lanjutan seorang nelayan miskin bernama Jaka tanpa sengaja menyelamatkan seekor ikan besar yang ternyata seorang putri duyung bernama Ratu yang terkutuk. Kehidupan Jaka berubah setelah Ratu berubah menjadi manusia. Tetapi kutukan itu membawa mereka dalam perjalanan berbahaya untuk memulihkan keseimbangan laut di Karang Perak. Setelah menghadapi ujian keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan, mereka berhasil mengangkat kutukan Ratu, meski harus mengorbankan batu perlindungan terakhir untuk menyelamatkan desa mereka. Kisah mereka menjadi legenda tentang cinta, keberanian, dan harmoni antara manusia dan alam. Ya Allah, semoga yang mendengarkan kisah ini sampai selesai bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan selalu diberikan kesehatan dhohir wal batin. Tuliskan amin di kolom komentar, like, share, dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam, semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Setelah perjalanan penuh tantangan dan keajaiban, Jaka dan Ratu memulai hidup baru di desa mereka. Kehidupan di desa kembali damai, tetapi kini penuh dengan rasa hormat terhadap Jaka dan Ratu. Kehadiran mereka membawa inspirasi bagi para penduduk yang sebelumnya tidak percaya bahwa keberanian dan ketulusan hati dapat mengubah takdir seseorang. Jaka, yang selama ini hidup sederhana, merasa bahwa kekayaan yang diperoleh dari perjalanan mereka harus digunakan untuk membantu desa. Bersama Ratu, ia menyusun rencana untuk meningkatkan kehidupan penduduk desa, mulai dari memperbaiki perahu-perahu nelayan hingga membangun gudang penyimpanan ikan yang lebih baik. Jaka, kata Ratu suatu malam saat mereka duduk di beranda rumah mereka, "Aku ingin membantu para wanita di desa juga. Aku ingin mengajarkan mereka membuat kerajinan dari hasil laut seperti yang kita lihat di kota-kota besar." Jaka tersenyum, mengangguk setuju. "Itu ide bagus, Ratu. Jika kita semua bekerja bersama, desa ini bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk semua orang." Namun, tidak semua orang di desa mendukung perubahan ini. Beberapa orang masih menyimpan iri hati terhadap Jaka, terutama Darman, yang merasa bahwa kekayaan Jaka adalah hasil dari keberuntungan semata. "Dia hanya nelayan biasa," kata Darman kepada beberapa orang di pasar. "Bagaimana mungkin dia bisa menjadi begitu kaya? Pasti ada sesuatu yang disembunyikannya." Kata-kata Darman mulai menyebar, dan beberapa penduduk desa mulai ragu. Meskipun banyak yang menghormati Jaka, desas-desus ini menciptakan ketegangan di antara warga. Tanpa memedulikan rumor, Jaka dan Ratu mulai bekerja. Jaka mengumpulkan para nelayan muda dan mengajarkan mereka teknik melaut yang lebih efisien. Ia juga menggunakan sebagian kekayaan mereka untuk membeli perahu baru yang lebih besar, yang bisa digunakan bersama oleh para nelayan. Sementara itu, Ratu mengumpulkan para wanita di desa dan mengajarkan mereka cara membuat kerajinan dari kerang, kulit ikan, dan bahan-bahan lain dari laut. Kerajinan ini dijual di kota terdekat, memberikan pendapatan tambahan bagi keluarga-keluarga di desa. "Terima kasih, Ratu," kata salah satu wanita. "Kami tidak pernah berpikir bahwa hasil laut bisa menjadi sumber penghasilan selain ikan." Ratu tersenyum. "Kita hanya perlu melihat peluang. Laut memberikan banyak hal kepada kita, lebih dari yang kita bayangkan." Suatu hari, seorang pria tua muncul di desa. Ia berpakaian lusuh, tetapi matanya tajam dan penuh dengan kebijaksanaan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ki Jati, seorang dukun dari daerah lain yang mendengar tentang keajaiban yang dialami Jaka dan Ratu. "Aku mendengar cerita tentang perjalanan kalian ke Karang Perak," katanya kepada Jaka dan Ratu. "Aku datang untuk memperingatkan kalian. Keajaiban seperti itu tidak pernah datang tanpa harga. Laut tidak akan pernah benar-benar melupakan kalian." Jaka dan Ratu saling memandang, merasa khawatir. "Apa maksudmu, Ki Jati?" tanya Jaka. "Ketika kalian menghancurkan Karang Perak, kalian memulihkan keseimbangan laut. Tetapi kekuatan itu tidak hilang begitu saja. Ada pihak lain yang mungkin menginginkannya, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menemukannya." Ratu menggenggam tangan Jaka dengan erat. "Kami hanya ingin hidup damai di desa ini. Apa yang harus kami lakukan?" Ki Jati menghela napas. "Kalian harus mempersiapkan diri. Perjalanan kalian belum selesai." Malam itu, Jaka dan Ratu tidak bisa tidur. Peringatan Ki Jati terus terngiang-ngiang di pikiran mereka.
Ketika fajar tiba, Jaka memutuskan untuk pergi melaut, berharap bisa menemukan petunjuk tentang apa yang akan terjadi. Saat ia mendayung perahunya ke tengah laut, Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Air laut yang biasanya jernih berubah menjadi keruh, dan angin yang bertiup terasa dingin. Tiba-tiba, bayangan besar melintas di bawah perahunya. Jaka mencoba melihat lebih jelas, tetapi bayangan itu menghilang secepat ia datang. Namun, Jaka merasa yakin bahwa ini adalah pertanda dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Jaka kembali ke desa, ia menceritakan pengalamannya kepada Ratu. Aku merasa ada sesuatu yang sedang mendekat. Kita harus bersiap-siap. Ratu mengangguk. Jika ini adalah ujian lain dari laut, kita harus menghadapinya bersama. Beberapa hari kemudian, desa mulai mengalami hal-hal aneh. Hasil tangkapan nelayan berkurang, dan beberapa perahu ditemukan rusak tanpa sebab. Penduduk desa mulai panik, dan banyak yang mencari Jaka untuk meminta penjelasan. Jaka, kau harus melakukan sesuatu, kata salah satu nelayan. Laut tidak lagi bersahabat dengan kita. Jaka, meskipun merasa khawatir, mencoba menenangkan warga. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Kita harus tetap bersatu dan tidak saling menyalahkan. Namun, di dalam hatinya, Jaka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan bantuan Ratu, ia mulai mempersiapkan perjalanan baru untuk menghadapi apapun yang sedang menanti mereka di laut. Setelah peringatan Ki Jati dan tanda-tanda aneh di laut, Jaka dan Ratu memutuskan untuk memulai perjalanan baru. Kali ini, mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Mereka mengumpulkan persediaan dan berdoa agar kekuatan mereka cukup untuk melindungi desa. Saat Jaka dan Ratu bersiap berangkat, penduduk desa berkumpul untuk melihat mereka pergi. Beberapa warga tampak khawatir, sementara yang lain penuh harapan. Jaka, hati-hati di luar sana, kata Pak Karso, seorang tetua desa. Apapun yang kau hadapi, ingat bahwa kami di sini menunggu kalian kembali. Ratu tersenyum lembut. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi desa ini. Dengan angin pagi yang tenang, perahu kecil mereka mulai bergerak meninggalkan pantai. Kali ini, Jaka dan Ratu membawa lebih dari sekadar keberanian. Mereka membawa cinta dan tekad untuk melindungi tempat yang mereka sebut rumah. Setelah beberapa hari melaut, mereka mulai merasakan perubahan di sekitar mereka. Angin yang biasanya membawa aroma asin laut kini terasa berat dan dingin. Langit yang cerah berubah menjadi kelabu, dan ombak mulai bergulung lebih tinggi. Saat malam tiba, Jaka mendengar suara gemuruh dari bawah perahu. Ia menatap Ratu, yang tampak gelisah. Kau mendengar itu? Tanya Jaka. Ratu mengangguk. Ada sesuatu di bawah kita. Tiba-tiba, permukaan laut pecah, dan muncul makhluk besar yang menyerupai ikan paus, tetapi dengan tubuh bersisik perak dan mata menyala merah. Makhluk itu mengeluarkan suara menggelegar, seolah menantang Jaka dan Ratu. Kalian adalah penyebab ketidakseimbangan ini, teriak makhluk itu. Laut tidak akan pernah damai sampai kalian membayar harga atas apa yang telah kalian lakukan. Jaka berdiri di ujung perahu dengan tenang. Kami tidak berniat menghancurkan karang perak. Kami hanya ingin memulihkan kutukan dan melindungi desa kami. Makhluk itu tertawa sinis. Kata-kata tidak cukup untuk memulihkan laut. Jika kalian ingin membuktikan ketulusan kalian, kalahkan aku dalam pertarungan ini. Ratu mencoba berbicara. Kami tidak ingin melawanmu. Jika ada cara lain untuk memperbaiki ini, kami akan melakukannya. Namun, makhluk itu tidak mendengar. Ia mulai menyerang dengan menyemburkan air ke arah perahu mereka, membuat Jaka dan Ratu hampir terlempar. Jaka mengambil dayungnya dan mencoba melindungi perahu. Jika ini yang harus kita hadapi, aku tidak akan mundur, teriaknya. Pertarungan berlangsung sengit. Dengan setiap serangan makhluk itu, Jaka dan Ratu harus menggunakan kekuatan dan kecerdasan mereka untuk bertahan. Namun, Ratu, dengan insting lautnya, menyadari sesuatu. Makhluk ini tidak menyerang untuk membunuh, bisik Ratu kepada Jaka. Ia hanya menguji kita. Mendengar itu, Jaka memutuskan untuk berhenti melawan. Ia meletakkan dayungnya dan berdiri tegak di atas perahu. Kami tidak akan melawanmu lagi, katanya dengan tegas. Jika kau ingin membunuh kami, lakukanlah.
Tapi ketahuilah, kami hanya ingin memulihkan keseimbangan laut. Makhluk itu berhenti menyerang. Ia mengamati Jaka dan Ratu dengan mata tajam, lalu berkata, "Keberanianmu telah terbukti. Tapi ini baru awal. Untuk memulihkan laut, kalian harus melewati ujian lautan 3 arus." Makhluk itu membawa mereka ke tempat di mana 3 arus laut bertemu. Setiap arus memiliki warna dan intensitas yang berbeda. Ujian pertama adalah arus keberanian, kata makhluk itu. Kalian harus melewati arus ini tanpa ragu. Jika kalian takut, kalian akan tenggelam. Jaka mendayung perahu dengan hati-hati ke dalam arus pertama. Air mulai bergolak, dan gelombang besar mengguncang perahu mereka. Namun, Jaka tetap tenang. Sementara Ratu menyanyikan lagu lembut untuk menenangkan laut. Dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil melewati arus pertama. Makhluk itu muncul kembali. Kali ini dengan senyum kecil. Keberanian kalian telah terbukti. Tapi masih ada 2 ujian lagi. Arus kedua tampak lebih tenang, tetapi penuh dengan bayangan yang bergerak di bawah air. Makhluk itu menjelaskan, "Di sini, kalian harus menggunakan kebijaksanaan untuk menemukan jalan keluar. Tidak semua yang kalian lihat adalah seperti yang terlihat." Jaka dan Ratu masuk ke dalam arus ini dengan hati-hati. Bayangan-bayangan itu mulai muncul, menyerupai bentuk makhluk-makhluk laut yang menakutkan. Namun, Jaka menyadari bahwa bayangan itu tidak nyata. "Ratu, ini hanya ilusi," kata Jaka. "Kita harus tetap fokus pada tujuan kita." Dengan pikiran yang jernih, mereka berhasil menemukan jalan keluar dari arus kedua. Makhluk itu muncul lagi, kali ini dengan tatapan penuh penghormatan. "Kalian telah menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Kini, hanya 1 ujian yang tersisa." Setelah melewati 2 arus pertama, Jaka dan Ratu berhadapan dengan ujian terakhir, yaitu arus ketulusan. Arus ini tampak tenang di permukaan, tetapi makhluk laut yang memandu mereka memperingatkan bahwa ujian ini akan menguji hati mereka secara mendalam. "Arus ini tidak bisa dilalui dengan keberanian atau kebijaksanaan saja," kata makhluk itu. "Hanya mereka yang memiliki hati tulus yang dapat menemukan jalannya. Jika ada keraguan atau kepalsuan, arus ini akan menarik kalian ke dasar laut." Jaka dan Ratu masuk ke arus terakhir dengan hati-hati. Awalnya, semuanya tampak damai, tetapi perlahan-lahan, pemandangan di sekitar mereka berubah. Laut memantulkan bayangan-bayangan yang tampak seperti cermin dari diri mereka sendiri. Jaka melihat bayangan dirinya menjadi kaya raya, memiliki kapal besar, tetapi hidup sendirian tanpa Ratu. Bayangan itu berbicara kepadanya, "Kau bisa memiliki segalanya, Jaka. Tinggalkan perjalanan ini, dan kau akan mendapatkan kekayaan tak terbatas." Jaka menatap bayangan itu dengan tegas. "Kekayaan tidak ada artinya tanpa orang yang kucintai. Aku tidak akan meninggalkan Ratu, apapun yang terjadi." Di sisi lain, Ratu melihat bayangan dirinya kembali menjadi putri duyung, berenang bebas di lautan tanpa batas, tetapi jauh dari Jaka. Bayangan itu berkata, "Kembalilah ke laut. Tempatmu bukan di darat bersama manusia. Kau akan lebih bahagia di sini." Namun, Ratu menggenggam tangan Jaka dengan erat. "Kehidupan yang bebas tidak berarti tanpa cinta dan tujuan. Aku memilih Jaka, apapun konsekuensinya." Ketika mereka berhasil mengabaikan bayangan-bayangan itu, arus berubah menjadi tenang kembali. Tiba-tiba, cahaya lembut muncul di depan mereka, memperlihatkan sebuah benda berbentuk hati yang bersinar di dasar laut. "Itu adalah hati laut," kata makhluk laut yang memandu mereka. "Itu adalah inti dari keseimbangan lautan. Untuk memulihkannya, salah satu dari kalian harus memberikan sesuatu yang berharga." Jaka tanpa ragu menjawab, "Aku akan memberikan apapun yang diperlukan." Ratu menatap Jaka dengan cemas. "Jaka, kau sudah mengorbankan begitu banyak. Izinkan aku yang melakukannya." Namun, Jaka hanya tersenyum. "Ratu, hidupku telah berubah karena kau. Jika ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dunia kita, maka biarkan aku melakukannya." Jaka mendekati hati laut. Begitu ia menyentuhnya, cahaya terang menyelimuti tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang hangat, tetapi juga berat, seolah-olah sebagian dari dirinya sedang diambil. Makhluk laut itu muncul dan berkata,
kau telah memberikan sebagian hidupmu untuk memulihkan keseimbangan. Mulai sekarang, hidupmu akan lebih singkat, tetapi dunia akan selamat. Ratu berlari mendekat, air mata mengalir di wajahnya. Jaka, kenapa kau melakukan ini? Jaka tersenyum lemah. Karena hidupku tidak ada artinya tanpa memastikan bahwa dunia ini aman untuk kita semua. Setelah pengorbanan Jaka, hati laut memancarkan cahaya yang lebih terang, menyebar ke seluruh lautan. Ombak yang bergelora menjadi tenang, langit yang kelabu berubah menjadi biru cerah, dan kehidupan laut mulai kembali pulih. Makhluk laut itu berkata, keseimbangan telah dipulihkan. Kalian telah membuktikan bahwa cinta dan ketulusan adalah kekuatan terbesar. Sekarang, pulanglah, dan nikmati hidup yang telah kalian perjuangkan. Kembali ke desa. Dengan perasaan lega, Jaka dan Ratu kembali ke desa. Penduduk menyambut mereka dengan sorak-sorai, tetapi mereka tidak tahu pengorbanan besar yang telah dilakukan Jaka. Jaka, meski merasa sedikit lemah, tetap tersenyum melihat kebahagiaan di wajah para penduduk. Ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Ratu memeluk Jaka erat-erat. Aku tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Kita akan menjalani sisa hidup ini dengan penuh makna. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, desa mulai berkembang. Laut memberikan hasil tangkapan yang melimpah, dan para nelayan tidak lagi menghadapi bahaya. Ratu melanjutkan pekerjaannya dengan para wanita desa, menciptakan kerajinan yang kini dikenal hingga kota-kota besar. Jaka, meski hidupnya sedikit lebih singkat, tetap menjadi inspirasi bagi semua orang. Ia mengajarkan bahwa keberanian dan ketulusan dapat mengubah dunia, bahkan melawan kekuatan sebesar lautan. Beberapa tahun berlalu sejak Jaka dan Ratu kembali ke desa. Kehidupan di desa terus berkembang, membawa kemakmuran yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Namun, waktu berjalan dengan cepat, dan Jaka mulai merasakan efek dari pengorbanannya. Tubuhnya melemah lebih cepat dari biasanya, tetapi semangatnya tetap tak tergoyahkan. Jaka tetap menjalankan perannya sebagai pemimpin tidak resmi di desa. Ia membantu nelayan muda belajar teknik melaut yang efisien, sementara Ratu mengelola usaha kerajinan yang kini menjadi kebanggaan desa. Jaka, kau telah memberikan begitu banyak untuk kami, kata Pak Karso suatu hari. Kami tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Jaka hanya tersenyum. Yang aku inginkan hanyalah melihat desa ini terus maju. Selama kalian menjaga laut, laut juga akan menjaga kalian. Ratu, yang selalu berada di sisi Jaka, mulai menyadari bahwa waktu mereka bersama mungkin tidak akan lama. Namun, ia tidak menunjukkan kesedihannya. Ia tahu bahwa Jaka ingin menikmati setiap momen tanpa beban. Suatu malam, Jaka dan Ratu duduk di tepi pantai, memandangi ombak yang tenang di bawah sinar bulan. Ratu, kata Jaka dengan suara lembut, aku tahu waktuku tidak lama lagi. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menyesali keputusan yang kuambil. Ratu menggenggam tangan Jaka erat-erat. Kau telah memberikan hidupmu untuk dunia ini, untuk desa ini, dan untukku. Aku berjanji akan melanjutkan apa yang kita mulai bersama. Jaka mengangguk. Jika suatu hari aku tidak ada lagi, ingatlah bahwa laut ini akan selalu menjadi bagian dari kita. Beberapa bulan kemudian, Jaka mulai terlalu lemah untuk pergi melaut. Ia lebih sering tinggal di rumah, dikelilingi oleh penduduk desa yang mencintainya. Suatu pagi, Jaka memanggil Ratu dan meminta satu hal terakhir. Bawalah aku ke pantai, katanya pelan. Aku ingin melihat laut untuk terakhir kalinya. Ratu, dengan air mata di matanya, membantunya duduk di tepi pantai. Mereka memandangi ombak yang berkilauan di bawah matahari pagi. Laut ini selalu menjadi rumahku, bisik Jaka. Dan aku senang bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Dengan senyum di wajahnya, Jaka menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia dengan cara yang ia inginkan, dikelilingi oleh keindahan laut yang ia cintai. Setelah kepergian Jaka, Ratu mengambil alih tanggung jawab untuk memastikan desa terus berkembang. Ia menjadi sosok inspiratif bagi semua orang, mengajarkan bahwa cinta dan pengorbanan dapat mengubah dunia. Ratu juga menjaga kenangan Jaka tetap hidup dengan mendirikan sebuah monumen kecil di tepi pantai, tempat Jaka menghembuskan napas terakhirnya. Monumen itu menjadi simbol keberanian dan ketulusan,
menarik perhatian orang-orang dari desa-desa sekitar. Jaka adalah pahlawan sejati, kata salah satu penduduk. Dia mengajarkan kita bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang diberikan untuk orang lain. Meskipun Jaka telah tiada, efek dari pengorbanannya masih terasa. Laut tetap memberikan hasil tangkapan yang melimpah, dan desa terus menjadi tempat yang harmonis. Ratu sering duduk di tepi pantai, memandangi ombak dengan senyum kecil di wajahnya. "Aku tahu kau masih di sini, Jaka," bisiknya. "Kau adalah bagian dari laut ini, dan aku akan menjaga warisanmu selamanya." Beberapa tahun kemudian, anak-anak di desa mulai mendengar cerita tentang Jaka dan perjalanannya ke Karang Perak. Cerita itu menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi anak-anak untuk menghargai laut dan hidup dengan keberanian. Ratu, yang kini menjadi sosok ibu bagi desa, sering menceritakan kisah itu kepada anak-anak dengan penuh cinta. "Laut adalah rumah kita," katanya. "Dan Jaka adalah orang yang mengajarkan kita untuk menjaga rumah ini dengan sepenuh hati." Meskipun hidup tanpa Jaka tidak mudah, Ratu menemukan kekuatan dalam kenangan mereka. Ia tahu bahwa cinta mereka akan selalu menjadi bagian dari laut, mengalir bersama ombak yang tak pernah berhenti. Setiap malam, saat bintang-bintang bersinar terang di langit, Ratu memandang ke arah laut dan berbisik, "Terima kasih, Jaka, untuk cinta dan keberanianmu. Aku akan selalu mencintaimu selamanya." Kisah Jaka dan Ratu menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Mereka menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang keberanian dan pengorbanan. Di desa kecil mereka, Jaka dan Ratu akan selalu dikenang sebagai pasangan yang membawa harapan dan keajaiban, meninggalkan warisan yang tak akan pernah pudar. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.